Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas A1 akan mempresentasikan tentang praktikum keempat, yaitu pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim. Asisten praktikum kami yaitu Kak Dita Arisa Ratnasari. Kelompok 4 beranggotakan Devita Rani Damayanti, Hendrawan, Noha Salwa Alifa Putri, Sinta Selvia, Cecilia, Felicia Misi, dan Michelle Priscilla. Selanjutnya itu bab 1 tentang pendahuluan. Latar belakang, tubuh manusia selalu melakukan reaksi kimia demi keberlangsungan hidup. Enzim berperan dalam mempercepat reaksi kimia pada tubuh. Praktikum ini untuk memahami pengaruh suhu dan pH terhadap fungsi enzim. Tujuan dari praktikum ini yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi pengaruh suhu dan pH terhadap aktivitas enzim amilase pada air liur dan aktivitas enzim katalase pada hati. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengidentifikasi aktivitas hidrolisis pati matang dan pati mentah oleh amilase air liur. Baik, perkenalkan nama saya Devita Rani Damayanti. Yang selanjutnya yaitu kita ke tinjauan pustaka. Pengertian enzim. Enzim merupakan biokatalisator yang berfungsi sebagai katalis dalam proses biologis. Enzim yaitu terdapat enzim amilase, enzim lipase, dan enzim protase yang merupakan enzim hidrolitik memecah senyawa makromolekul karbohidrat, lemak, dan protein. Selanjutnya itu ada fungsi enzim. Fungsi enzim yaitu untuk mengurangi energi aktivasi dan berperan penting dalam proses pencernaan makanan maupun proses metabolisme zat-zat makanan dalam tubuh. Untuk sifat-sifat enzim itu dapat terdenaturasikan oleh panas. Enzim terpresipitasikan atau terendapkan oleh senyawa-senyawa organik cair seperti etanol dan aseton, juga oleh garam-garam organik berkonsentrasi tinggi seperti amonium sulfat. Dan enzim itu memiliki bobot molekul yang relatif besar sehingga tidak dapat melewati membran semi-permeabel atau tidak dapat terdialisis. Yang selanjutnya yaitu ada klasifikasi enzim. Klasifikasi enzim yaitu dibagi menjadi enzim yang berperan dalam reaksi oksidasi dan reduksi, itu bernama enzim oksigenase. Terus enzim yang berperan dalam reaksi perpindahan gugus tertentu, itu enzim transaminase. Dan enzim yang berperan dalam reaksi hidrolisis yaitu enzim peptidase. Enzim yang berperan untuk mengkatalis reaksi isomerase dinamakan enzim alkain racemase, dan enzim yang mengkatalis reaksi adisi atau pemecahan ikatan rangkap itu namanya enzim lipase. Dan yang terakhir yaitu adalah enzim yang berperan untuk mengkatalis reaksi pembentukan ikatan dengan bantuan pemecahan ikatan dalam ATP dan dinamakan enzim ligase. Baik Kak, perkenalkan nama saya Noha Salwa Alifa Putri. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Deti, yaitu bagi saya nih ada faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang mempengaruhi kerja enzim ini ada 5, yaitu suhu, pH, konsentrasi enzim, aktivator dan inhibitor, dan yang terakhir itu ada konsentrasi substrat. Suhu yaitu kenaikan temperatur melewati temperatur optimum akan mendenaturasi enzim. Jadi kalau suhu semakin tingginya suhu, maka akan mendenaturasi enzim sehingga akan memperlambat kerja enzim. Kemudian pH. pH itu menonaktifkan jika pada asam dan basa yang sangat kuat. Kemudian yang ketiga itu konsentrasi enzim. Jika semakin besar konsentrasi enzim, maka semakin cepat pula reaksi enzim yang terjadi. Kemudian yang keempat itu ada aktivator dan inhibitor. Aktivator adalah suatu reaksi yang mempermudah ikatan antara enzim dan substrat.
Kemudian inhibitor yaitu reaksi yang menghambat ikatan enzim dan substrat. Ini yang terakhir itu ada konsentrasi substrat. Ketika jumlah enzim tetap, maka peningkatan jumlah substrat akan mempercepat reaksi, kecuali ketika konsentrasi substrat telah jenuh. Enzim amilase. Enzim amilase ini merupakan enzim pencernaan, terutama pada pankreas dan kelenjar ludah, yang untuk memecah pati dalam makanan. Sedangkan fungsi enzim itu sendiri, enzim amilase adalah enzim yang mempercepat penguraian hidrogen peroksida menjadi oksigen dan air. Dan enzim amilase ini dihasilkan oleh organ hati dan bekerja pada suhu optimum pada suhu tubuh kurang lebih 35 derajat Celcius dan pada pH 7. Kemudian di sini ada uji reaksi enzim. Uji reaksi enzim di sini ada uji Benedict. Uji Benedict ini berfungsi untuk membuktikan adanya gula pereduksi pada enzim yang menghasilkan endapan merah bata jika dia sangat positif, kemudian oranye dia positif, kuning, dan hijau. Warna-warna di sini akan keluar jika pada suatu enzim mengandung gula pereduksi. Kemudian fungsi enzimnya itu untuk membuktikan adanya polisakarida, kemudian membentuk kompleks pati dan iodium, dan yang terakhir itu menghasilkan warna biru untuk amilum, merah anggur untuk dextrin, dan merah untuk glikogen. Sekian dari saya akan serahkan kepada rekan saya yang lain. Terima kasih, Kak. Baik, saya Sinta. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 mengenai metodologi. Yang pertama, alat yang digunakan dalam praktikum ini yaitu Bunsen spiritus, corong, gelas beker, indikator pH, kaki 3, kawat kasa, kertas label, lumpang dan alu, OC, penjepit kayu, pipet tetes, pisau, rak tabung reaksi, spatula, tabung reaksi, termometer, dan tisu. Sedangkan bahan yang digunakan Aquades, hati ayam, kain kasa, larutan amilum, larutan Benedict, larutan CH3COOH, larutan HCl, larutan H2O2, larutan Na2CO3, larutan NaOH, dan saliva. Dari video yang kami dapat, cara kerjanya yaitu yang pertama, dipersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, dihaluskan hati ayam dengan lumpang dan alu hingga halus, kemudian dimasukkan hati ayam yang telah halus ke dalam 4 tabung reaksi. Kemudian dimasukkan 10 tetes larutan H2O2 ke dalam masing-masing tabung reaksi. Kemudian dimasukkan 10 tetes larutan NaOH pada tabung reaksi yang kedua. Kemudian dimasukkan 10 tetes larutan HCl pada tabung reaksi yang ketiga. Dan kemudian dimasukkan 10 tetes larutan Aquades mendidih pada tabung reaksi yang keempat. Dan menurut dari modul praktikum, cara kerja untuk menentukan pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim. Yang pertama, dipersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian disediakan 6 tabung reaksi yang diisi dengan 1 mili amilase dan 2 mili larutan amilum. Yang ketiga, dimasukkan tabung 1 dan 2 dalam gelas beker di suhu kamar dan diteteskan larutan iodium pada tabung 1 dan larutan Benedict pada tabung 2.
Kemudian dimasukkan tabung 3 dan 4 dalam air dengan suhu 37-40 derajat Celcius dan diteteskan iodium pada tabung 3 dan benedik pada tabung 4. Kemudian dimasukkan tabung 5 dan 6 pada air dengan suhu lebih dari 98 derajat Celcius dan diteteskan iodium pada tabung 5 dan benedik pada tabung 6. Yang terakhir didiamkan selama 15 menit pada masing-masing tabung dan amati perubahan yang terjadi. Yang kedua yaitu cara kerja untuk menentukan pengaruh pH terhadap aktivitas enzim. Yang pertama yaitu dipersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, kemudian disediakan 6 tabung reaksi, kemudian diisi tabung 1 dan 2 dengan 2 ml larutan HCl 0,4%, kemudian diisi tabung 3 dan 4 dengan 2 ml larutan Aquades, diisi tabung 5 dan 6 dengan 2 ml larutan NaCO3 1%, yang terakhir dimasukkan 2 ml larutan amilum dan 1 ml enzim ke setiap tabung. Diteteskan 1 ml larutan iodium pada tabung 1, 3, dan 5 dan benedik pada tabung 2, 4, 6 dan didiamkan selama 15 menit. Sekian, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada bab 4 pembahasan di praktikum yang keempat, yaitu menguji aktivitas enzim pada suhu dan pH tertentu. Di sini dikatakan bahwa enzim adalah biokatalisator yang berfungsi sebagai katalis dalam proses biologis. Untuk mengetahui aktivitas enzim, maka dilakukan percobaan pengaruh pH dan suhu terhadap aktivitas enzim katalase di hati ayam segar, di mana isi tabung, di sini ada tabel isi tabung serta hasilnya, di mana isi tabung larutan H2O2 menghasilkan gelembung yang sangat banyak, larutan NaOH gelembung cukup banyak, larutan HCl gelembung yang paling sedikit, Aquades mendidih gelembung lebih banyak daripada di tabung HCl. Enzim katalase bekerja dengan baik pada hati ayam. NaOH dan HCl untuk melihat pengaruh pH membuat suasana menjadi asam dan basah. Enzim katalase menguraikan H2O2 menjadi H2O dan O2, sehingga terdapat gelembung yang berasal dari oksigen dari O2 tersebut. Enzim katalase bekerja pada pH 7 dan pada suhu normal. Baik, cukup sekian presentasi saya dari Hendrawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasannya. Akan dibahas oleh saya, Felix Emisi. Enzim itu adalah biokatalisator. Intinya cuma biokatalisator sih. Kemudian untuk mengetahui aktivitas enzim, maka dilakukan percobaan pengaruh pH dan suhu terhadap aktivitas enzim katalase di hati ayam segar. Isi tabungnya itu ada yang pertama larutan hidrogen peroksida, itu dihasilkan gelembung sangat banyak. Kemudian larutan natrium hidroksida, gelembungnya cukup banyak. Larutan asam klorida, gelembungnya paling sedikit. Kemudian Aquades mendidih, hasilnya itu gelembungnya lebih banyak daripada asam klorida. Ini gelembung, perbandingan banyaknya gelembung itu menunjukkan kerjanya ya. Kalau misalnya gelembungnya sangat banyak, berarti kerjanya maksimal. Kalau gelembungnya makin sedikit, kerjanya makin tidak maksimal. Kemudian enzim katalase itu bekerja paling baik pada hati ayam. Bukan bekerja paling baik pada hati ayam sih, karena hati ayam itu sendiri mengandung enzim katalase. Intinya hati ayam mengandung enzim katalase. Kemudian ke fungsi asam klorida dan natrium hidroksida itu untuk melihat pengaruh pH. Jadi dia tuh buat, kalau natrium hidroksida kan buat suasananya jadi basah. Kalau asam klorida buat suasananya jadi asam. Jadi kita lihat kalau asam itu pengaruhnya terhadap enzim apa, kalau basah pengaruh terhadap enzim apa. Terus enzim katalase itu kan mengurai hidrogen peroksida menjadi hasil air dan oksigen sehingga terdapat gelembung yang basah dari oksigen. Nah, gelembung ini kan bukti kerjanya. Oksigen itu kan keluar dalam bentuk gelembung, yaitu bukti kerja enzim katalase. Enzim katalase itu bekerja baik pada pH 7 dan pada suhu normal. Suhu normal itu suhu tubuh sekitar 37 derajat Celcius. Kemudian untuk amilum. Amilum itu dapat terhidrolisis menjadi dekstrin dan oligosakarida oleh peran enzim alfa amilase liur yang mampu membuat polisakarida atau pati dan glikogen
dihidrolisis menjadi maltosa dan oligosakarida lain dengan menyerang ikatan alfa 1,4. Ikatan alfa 1,4 itu ikatan yang lurus ya. Kemudian amilum dan dextrin yang memiliki molekul yang masih besar itu akan berwarna biru. Atau uji iodium, ingatlah uji iodium amilum itu masih warna biru. Kemudian kalau dextrin itu diuji berwarna coklat kemerah-merahan. Dextrin yang molekul sudah kecil atau acrodextrin dan maltosa itu tidak memberi warna pada iodium. Warna merah bata pada uji magnetik dan hasil hidrolisisnya berupa gurap reduksi maltosa. Terus pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim. Pertama itu masing-masing tabung diisi amilum dan enzim amilase. Tabung pada suhu kamar itu kalau dikasih iodium ya warnanya biru muda. Enzimnya enzim tidak menghidrolisis amilum karena warnanya biru muda kan. Kemudian tabung pada suhu 37 sampai 40 derajat Celcius dikasih iodium diuji lagi warnanya biru muda. Terus dengan pemudaran berarti enzim menghidrolisis amilum menjadi monosakarida. Kalau yang tadi kan tidak berubah, ini berubah agak memudar berarti bekerja enzimnya. Kemudian tabung pada suhu lebih dari 98 derajat Celcius warnanya oranye. Itu artinya oranye itu diuji dengan Benedict. Jadi adanya polisakarida atau amilum dan enzim tidak aktif. Terus kalau enzim tidak aktif itu diuji dengan iodium. Jadi warnanya putih bening tanpa ada endapan. Enzimnya tidak bekerja. Intinya pada suhu lebih dari 98 derajat Celcius ini itu enzim tidak bisa bekerja dengan baik. Jadi tidak ada hasil yang diinginkan karena enzimnya sudah terdenaturasi. Enzim itu kan protein, bisa terdenaturasi oleh suhu yang lebih tinggi. Intinya cuma itu sih. Kemudian pengaruh pH terhadap aktivitas enzim. Masing-masing tabung diisi amilum dan enzim amilase. Tabung dengan larutan HCl itu pH-nya 5. Warna hasilnya itu warna ungu pekat saat diuji dengan iodium, warna biru lebih muda dengan sedikit endapan saat diuji dengan Benedict. Itu artinya masih terdapat amilum dan enzim belum bekerja. Kemudian tabung kalau dikasih aqueous itu kan pH netral 7 ya. Warnanya putih bening saat diuji dengan iodium, warnanya biru muda dan dengan sedikit endapan saat diuji dengan Benedict. Itu artinya amilum itu telah terhidrolisis menjadi monosakarida. Jadi dia enzimnya sudah bekerja di sini. Terus tabung dengan natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat itu kan basahan, pH-nya 9. Itu dihasilkan warna bening saat diuji iodium, warna biru lebih muda dan sedikit endapan saat diuji Benedict. Itu tidak terdapat amilum, berarti enzimnya juga tidak bekerja. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Misal Priscilla dan akan menjelaskan bab 5 penutup. Kesimpulan pada praktikum enzim yang pertama ialah enzim katalase pada hati bekerja dengan baik pada suhu normal dan di pH 7 yang ditandai dengan banyaknya gelembung yang dihasilkan pada tabung yang berisi hati ayam segar dan hidrogen peroksida atau H2O2. Yang kedua, enzim amilase bekerja dengan baik pada suhu 37 hingga 40 derajat Celcius dan pada pH netral dia mendekati sedikit basah. Saran pada praktikum ini ialah dapat dilakukan percobaan dengan hati ayam yang busuk untuk membuktikan kerja enzim apakah sesuai teori atau tidak. Sekian presentasi kami pada praktikum enzim. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.